Halo, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, sepertinya sudah ya at least sudah 21 yang bergabung. Ya yang lain mungkin sedang menyambungkan. Oke, ya kita kembali bertemu ya di virtual meeting untuk mata kuliah kalkulus vektor. Ya, minggu lalu saya sudah memberikan materi mengenai panjang busur dan kelengkungan. Itu soal mengenai panjang busur, apakah sudah ada yang bisa mengerjakan? Pak, kita kerja sama-sama aja, Pak. Yang nomor 2 nggak tahu, Pak. Ya, nomor 2 yang mana ya? Yang Pak tambahin di grup itu loh, Pak. Oh ya, yang itu ya. Oke, oke. Ya, ya. Oke, ya, ya apa? Oh, yang mana rumusnya itu ya? Oke. Hmm, sebentar kalau begitu. Oke, kalau yang itu mungkin apa bisa saya bahas apa sedikit apa saya bahas apa dengan agak cepat saja bisa itu. Coba saya Baik, Pak. ya. Ini bisa kelihatan ya ini ya persamaannya bisa kelihatan. Sudah, Pak. Ya. Ya, jadi kan ini rumus panjang busur kalau untuk kurva di R3, di dimensi 3. Nah, kalau di dimensi 2, ya seperti yang kalian pelajari di kalkulus diferensial, misalkan Anda mencari apa panjang busur dari kurva Y sama dengan Fx, ya untuk ya X-nya katakanlah di antara A dan B gitu ya. Ya kalau ya sebenarnya cara mudahnya adalah kalau kita melihat bidang dimensi 2 itu kan sama saja dengan bidang dimensi 3 tapi tanpa komponen Z seperti itu ya. Ya anggap saja seperti kayak diproyeksikan gitu ya. Jadi kan sebenarnya Y sama dengan Fx ini saya bisa mengatakan persamaan parameternya adalah X sama dengan T gitu. Kemudian Y-nya sama dengan F dari T dan kemudian Z-nya bisa saya anggap sebagai 0. Ya, jadi anggap saja kan seperti bidang datar itu ya apa ya bagian dari apa R3 tapi untuk komponen Z-nya 0. Sehingga kita bisa mengabaikan ya. Nah, lalu kemudian ya untuk X-nya bisa saya misalkan dengan T, Y-nya bisa saya misalkan dengan FT. Ya. Nah, lalu kalau misalkan X-nya sama dengan T, lalu X aksen T jadi apa? Kalau X-nya sama dengan T. X aksen T jadi apa? Sama dengan 1 kan? Karena turunannya terhadap T. Lalu kalau Y sama dengan FT, Y aksen T berarti sama dengan F aksen T. Nah, kalau Z-nya sama dengan 0, maka Z aksen T
juga pasti sama dengan 0. Nah, artinya rumus ini akan sama dengan, ya ini berarti ini 1, ini F aksen T, yang ini menjadi 0. Atau ini bisa kita ringkas sama dengan akar dari 1 plus F aksen T dikuadratkan. Ya, dan karena X sendiri sebenarnya sama dengan T, berarti kita bisa mengatakan, ya ini T-nya bisa kita ganti dengan X. Dan benar begini kan rumusnya panjang busur waktu di kalkulus integral, akar dari 1 plus F aksen X dikuadratkan dx. Dari A sampai B. Ya, dan ternyata rumus ini merupakan satu kejadian khusus dari kurva parameter di dimensi 3 saat z-nya sama dengan 0. Dan saat kita masukkan persamaan kurvanya, ternyata hasilnya akan ekivalen dengan hasil yang Anda pelajari dulu di kalkulus integral. Dulu diajari sampai sini enggak? Waktu di kalkulus integral dulu. Sampai panjang busur dan lain-lain. Enggak, Pak. Kalau volume benda putar? Kalau itu sampai, seingatku. Iya. Iya. Apa cuma sampai ini aja, cuma sampai luas area sama volume benda putar saja, ya. Yang lainnya kayak misalkan luas-luasan putar, lalu titik berat, itu diajarkan tidak itu? Ya, kalau kami mengajarkan di prodi non matematika biasanya nggak akan sampai ke situ, ya. Tapi kalau di prodi matematika saya kira sampai gitu, ya. Oke, jadi itu pembahasan singkat untuk yang pertanyaan apakah ini ekivalen dengan persamaan panjang busur di R2 begitu ya. Nah, sekarang saya di grup baru saja saya share materi untuk hari ini. Jadi mungkin juga bisa sambil diikuti. Ya, soalnya saya baru sempat menyelesaikan tadi tengah malam karena cukup panjang. Ya. Ya, di sini kita bermain dengan irisannya matematika dan fisika. Karena di sini materi mengenai kurva parametrik ini juga dipelajari oleh orang fisika. Malah saya tuh beberapa hari yang lalu saya tanya ke dosen Pevis mengenai beberapa materi karena saya sendiri tidak benar-benar paham interpretasi fisikanya gitu ya. Ya, di sini kita akan bermain dengan ya yang namanya kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Ya, kalau kalau dulu waktu Anda belajar fisika mungkin dari SMP mungkin ya Anda mengenal yang namanya kecepatan sama kelajuan ya. Dua hal yang ya serupa tapi tak sama.
Ya, bahkan saya sendiri pun lupa gimana bedainnya, sehingga saya kemarin harus benar-benar googling dulu. Pertama saya cari istilahnya di bahasa Inggris, lalu saya cari yang versi Indonesianya, terus saya bandingkan dengan referensi-referensi dari materi-materi fisika di sekolah begitu. Nah, di sini ada perbedaannya ya antara kecepatan dengan kelajuan. Kalau kecepatan ya di sini sebenarnya konteksnya bisa kecepatan rata-rata maupun kecepatan sesaat. Tapi di sini yang digunakan adalah perpindahan posisi dibagi perubahan waktu. Perpindahan itu artinya bisa jadi berpindahnya bisa maju juga bisa mundur, bisa ke kiri bisa ke kanan. Jadi untuk kecepatan ini dia menggunakan arah. Jadi kalau misalkan Anda dari satu titik di pinggir lapangan, Anda keliling lapangan tepat 1 kali, dan Anda kembali ke titik asal, itu berarti perpindahannya 0. Berarti sebenarnya kecepatan Anda jadi 0 juga. Tetapi kalau kelajuan, nah itu merupakan pembagian dari jarak tempuh dibagi waktu. Nah, sehingga yang dihitung adalah berapa jauh Anda mengelilingi lapangan itu. Nah, jadi kalau kecepatan itu dia memiliki arah, tapi kalau kelajuan tidak. Kalau kelajuan nilainya harus non negatif. Nah, makanya kalau untuk kecepatan, kalau untuk yang gerak lurus beraturan itu, ya kalau misalkan arahnya mundur, ya berarti jadi negatif kecepatannya. Tapi kalau dari kelajuannya tetap positif. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai kecepatan dan kelajuan sesaat, itu artinya kita ibaratnya seperti apa? Kalau kita berkendara, naik mobil atau motor itu, kita melihat speedometer. Speedometer itu kan sebenarnya melambangkan kecepatan saat. Artinya rata-rata ya dari jarak tempuh sepersekian detik yang lalu hingga sekarang dibagi sepersekian detik itu. Jadi misalnya Anda melihat kecepatan Anda 60 km per jam, yaitu berarti katakanlah 1/1000 detik yang lalu hingga saat ini. Nah, terus kalau di rata-rata kecepatannya itu mungkin kurang lebih 60 km per jam. Nah, di sini kalau untuk perubahan waktu yang sangat kecil, ya benar-benar sesaat, itu kan berarti sama dengan limit saat perubahan waktunya menuju 0. Berarti kalau limit perpindahan dibagi waktu dengan waktu yang mendekati 0, itu sama saja dengan kita menghitung turunannya. Ya kan? Kan sama juga. Turunan itu kan sama dengan perubahan nilai fungsi dibagi perubahan nilai perubah. Nah, berarti kecepatan itu dapat dianggap sebagai turunan dari fungsi kecepatan dari fungsi perpindahan posisi. Nah, sedangkan kelajuan itu adalah turunan dari fungsi jarak tempuh terhadap perubah waktu. Nah, kalau percepatan itu dia adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Ya, sehingga dia bisa dianggap sebagai turunan dari fungsi kecepatan. Nah, minggu lalu itu kan materinya mengenai kurva parametrik di R3. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan menggambarkan posisi dari suatu objek terhadap perubahan waktu. Dengan posisi ini adalah posisi di dalam ruang R3. Nah, jadi perpindahan itu juga bisa dihitung dari perubahan posisi dari kurva parametrik. Ya, di sini ya berarti ya bisa ke kiri ke kanan, atas bawah, depan belakang. Karena ini di dimensi 3. Nah, sehingga kecepatan saat atau dalam bahasa Inggris adalah velocity dari suatu kurva
itu akan sama dengan turunannya pada waktu tersebut. Ya, perbedaannya dengan konsep percepatan pada gerak lurus beraturan adalah bahwa perpindahannya di sini adalah perpindahan posisi di R3. Ya, jadi tidak hanya maju atau mundur, tapi ya bisa ke atas, ke bawah, seperti itu. Nah, demikian juga kalau untuk percepatan, itu berarti akan sama dengan turunan kedua dari persamaan kurvanya. Karena ya dari itu perpindahan, kecepatan, percepatan, ya 2 kali penurunan. Itu bahasa Inggrisnya adalah acceleration. Nah, sedangkan kalau kelajuan, itu disebut dengan speed. Ya, itu juga masih bisa dideskripsikan. Kalau kelajuan, itu adalah perubahan jarak tempuh terhadap perubahan waktu. Nah, berarti di sini haruslah dia merupakan suatu skalar yang non-negatif. Dia bukan merupakan vektor di sini. Nah, jadi kelajuannya adalah, ya misalkan katakanlah vektor itu bergerak 1 langkah ke kanan, 2 langkah ke depan, 2 langkah ke atas. Nah, yang dihitung apa supaya konsisten? Ya kita menghitung jarak terdekatnya. Jadi di sini kelajuan dihitung sebagai nilai panjang dari vektor kecepatan. Ya, jadi kalau velocity, kecepatan itu berupa vektor. Tapi kalau kelajuan, speed, itu berupa skalar, yaitu panjang dari vektor kecepatan. Ya, ini kalau disimbolkan secara matematis gitu ya. Jadi kalau parameternya RT, dari R ke R3, kecepatannya pada saat T0 adalah R aksen T0, lalu kelajuannya adalah panjang dari R aksen T0, dan percepatannya adalah R double aksen T0, ya, atau turunan keduanya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebetulnya kalau bagi orang matematika, kita langsung main dengan ini aja bisa sebetulnya. Langsung aja dengan rumusnya R aksen, R double aksen, narik panjang. Tapi ya saya merasa kalau seperti itu jadi agak kurang bunyi gitu ya. Karena ini kan sebenarnya interpretasinya dari fisika. Ya, makanya kapan hari saya tanya sama teman saya yang dosen Bevis, itu adik tingkat saya. Ya, supaya saya nggak salah menginterpretasikan gitu ya. Takutnya kalau saya salah menginterpretasikan nanti saat misalkan ada mungkin nanti masuk ke mata kuliah pemodelan matematika, ada pemodelan di bidang fisika, takutnya kalau Anda nanti salah membuat istilah begitu ya. Oke. Lalu kemudian untuk vektor singgung satuan. Nah, ini di kalkulus diferensial Anda juga sudah mempelajari bahwa turunan itu juga punya arti geometris, yaitu sebagai gradien atau kemiringan dari garis singgung pada suatu titik pada kurva. Jadi kalau misalkan kurva di titik x, fx dibuat garis singgung, ya gradiennya akan sama dengan f aksen x. Ya. Jadi turunan ini juga dapat digunakan untuk menghitung gradien dari garis singgung pada suatu titik singgung yang terletak pada kurva. Nah, kemudian dengan analogi yang sama, itu artinya vektor singgung dari suatu kurva itu dapat dihitung dengan mencari vektor turunan dari kurva tersebut pada titik singgungnya. Nah, padahal tadi
kecepatan itu juga dihitung dari turunan. Nah, berarti sebenarnya vektor singgung dengan vektor kecepatan itu adalah dua hal yang sama dalam konteks ini. Ya, jadi kalau di dimensi 2 kan itu cuma sekedar kemiringan gitu ya. Nah, tapi seberapa miringnya itu kan juga menentukan seberapa cepat dia naik atau dia turun atau dia stagnan. Semakin landai berarti pada saat itu dia semakin naik ya, artinya rate kenaikannya itu semakin tinggi. Kalau dia mendatar berarti dia tetap stagnan. Kalau dia turun berarti dia arahnya sedang menurun di situ. Dan kemudian Anda jadi punya patokan bagaimana menentukan kapan suatu fungsi itu naik, kapan turun, kapan maksimum, kapan minimum. Nah, di sini bedanya adalah ya kemiringan itu bukan lagi sebuah garis tapi sebuah vektor di R3. Jadi ada komponen X, Y, Z-nya. Dan kecepatan juga ada 3 komponen. Ya, ada kecepatan untuk yang arah koordinat X, ada yang untuk arah Y, ada yang untuk arah Z. Jadi kita memperumum di sini ya. Nah, tetapi kemudian dalam penerapannya seperti pada kemarin kelengkungan gitu ya. Sebetulnya saya mestinya menerangkan ini dulu baru kelengkungan. Saya kemarin agak sedikit terbalik sepertinya. Ya, untuk penerapannya kita butuh vektor singgung yang tidak bergantung pada kecepatan kurva. Ya, jadi kita perlu membuat dia independen terhadap kecepatannya. Sehingga kita muncul yang namanya konsep vektor singgung satuan atau vektor singgung yang panjangnya 1. Ya. Jadi vektor singgung itu dapat dicari dengan turunan, tapi belum tentu dia merupakan vektor yang panjangnya 1. Nah, jadi untuk memperolehnya kita harus membagi vektor singgung dengan panjangnya. Jadi kita menyimbolkannya dengan T besar T itu sama dengan R aksen T dibagi panjang dari R aksen T. Ya, atau sama dengan kecepatan dibagi kelajuan. Ya, kalau suatu vektor dibagi dengan panjangnya, itu kan berarti nanti akan menjadi vektor yang searah, tetapi panjangnya menjadi 1. Nah, di sini penotasian T itu diambil dari kata tangan. Tangan di sini bukan tangan yang Anda pelajari di trigonometri sebenarnya ya. Walaupun itu ada analoginya juga. Tapi tangan di sini artinya adalah singgung. Jadi kalau Anda dalam buku berbahasa Inggris Anda menemukan tangan line gitu ya. Kalau Anda terjemahkan garis tangan itu berarti Anda belum benar-benar memahami bahasa Inggris matematika ya. Karena tangan line itu artinya garis singgung. Tangan vektor berarti vektor singgung. Nah, lalu kita kembali lagi mengenal berbagai macam vektor yang berhubungan dengan suatu kurva. Ya, ada satu lagi vektor singgung yaitu vektor normal. Ya, yang ini saya yakin karena saya dulu geometri analitik, saya yang mengajar juga. Ya, jadi baik di ALIN atau ALE, saya kurang tahu, dan geometri analitik, vektor normal bidang itu kan dideskripsikan sebagai sebuah vektor yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Sebentar, mana ya? Wah, ini aja deh. Ya, jadi misalkan ini bidangnya, vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan permukaan bidang. Ya, jadi vektor normal dari suatu kurva itu juga dideskripsikan dengan cara yang sama, yaitu vektor yang tegak lurus dengan kurva tersebut. Tapi tegak lurusnya bagaimana?
Ya kalau bidang kan jelas itu kan gepeng ya Pak, itu kan datar gitu ya. Makanya kita bisa bikin tegak lurusnya. Sama seperti Anda punya lantai, ada tiang gitu kan, pilar-pilar gitu ya. Karena itu bidang datar ya. Tetapi bagaimana kalau itu suatu kurva yang bentuknya melengkung? Kan tidak ada permukaannya. Nah, makanya di sini tegak lurusnya itu dideskripsikan dia tegak lurus dengan vektor singgung. Dia tegak lurus dengan vektor singgung. Oke, ya. Nah, kemudian vektor normal satuan itu dapat dihitung dengan menurunkan vektor singgung dibagi dengan panjangnya untuk mendapatkan vektor normal satuan. Jadi vektor singgung kalau diturunkan, vektor singgung satuan maksudnya, diturunkan terhadap T dibagi dengan panjangnya, itu akan menjadi vektor normal satuan. Nah, tapi kok bisa diturunkan kok jadi tegak lurus? Itu bagaimana? Nah, nanti ada pembuktiannya ya, ada pembuktiannya mengapa kalau dia diturunkan dia akan tegak lurus dengan vektor singgung. Jadi ini kita menggabungkan berbagai macam sifat dari geometri ruang begitu dengan kalkulus. Jadi di sini kita masih ingat sifat dari darab titik dot product. Kalau suatu vektor didotkan dengan dirinya sendiri, itu hasilnya akan sama dengan kuadrat dari panjangnya. Dan kemudian vektor singgung satuan itu punya sifat pasti panjangnya sama dengan 1. Berapapun nilai dari T-nya. Lalu kalau kita menggabungkan dua sifat di atas, berarti kalau vektor singgung satuan T kita darab titikkan dengan dirinya sendiri, hasilnya sama dengan 1. Karena vektor singgung satuan pasti panjangnya 1. Ya. 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau dua-duanya ini kita turunkan, maka menurut sifat yang saya buktikan di video itu, kita bisa menggunakan aturan perkalian untuk darab titik. Sehingga kita dapatkan bahwa di sini 2T dot T aksen akan sama dengan 0. Nah, berarti vektor singgung satuan itu kalau diturunkan terhadap T, pasti hasilnya akan tegak lurus dengan vektor singgung satuan tersebut. Jadi, dengan kata lain, vektor normal satuan itu pasti dia memiliki arah yang sama dengan T aksen. Nah, makanya vektor untuk membuat supaya jadi 1 panjangnya, T aksen dibagi dengan panjang dari T aksen. Jadi itu rumus untuk menghitung vektor normal satuan. Baik, mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Sebentar. Oke ya, jadi ini bukti bahwa vektor normal itu dapat dihitung dengan menurunkan vektor singgung satuan. Ya, ini kelengkapan dari buktinya. Nah, tapi di sini Anda harus hati-hati karena saat Anda menurunkan T aksen, Anda mencari T aksen, Anda menurunkan T, Anda harus ingat kembali apa definisinya.
Ingat, vektor singgung T besar itu adalah turunan dari kurva RT dibagi dengan panjangnya. Baik pembilang maupun penyebut ini sama-sama bergantung pada T. Bedanya ini dihitung panjangnya, yang ini merupakan bentuk vektornya. Artinya Anda akan punya, kalau Anda bagi, ya berarti akan menjadi sebuah vektor yang isinya bentuk pembagian. Nah, itu artinya saat Anda menurunkan vektor singgung satuan T, itu artinya Anda akan menggunakan aturan pembagian, yang mana ini bisa cukup jahat. Nanti saya kasih lihat contohnya. Dan saya pun berpikir bagaimana supaya saya tidak perlu sejahat itu. Oke, lalu ada vektor singgung, vektor normal, lalu ada lagi namanya vektor binormal. Jadi vektor singgung dengan vektor normal itu kan pasti tegak lurus. Ya. Lalu saya bisa mencari satu lagi, kalau ini di R3, dengan menggunakan darab silang. Ingat ya, kalau darab silang itu kan menggunakan aturan tangan kanan ya. Ya enggak sih? Ya. Jadi ini U-nya, ini V-nya, ini U cross V. Jadi darab silang dari U dan V, atau saya sebut dengan U cross V, itu adalah suatu vektor yang tegak lurus dengan U dan juga tegak lurus dengan V. Nah, vektor binormal satuan itu didefinisikan sebagai darab silang dari vektor singgung satuan dengan vektor normal satuan. Karena vektor singgung dan vektor normal itu tegak lurus, berarti di sini B, T, dan N ini menjadi 3 buah vektor yang saling tegak lurus. Nah, ini ilustrasinya ya, maaf. Ini saya taruh di belakang ya. Jadi mungkin tadi Anda masih membayangkan bagaimana vektor singgung, vektor normal, lalu binormal. Jadi seperti ini ya. Ini misalkan ini kurva parametrik di R3 seperti itu. T ini vektor singgung, ini sesuai dengan arah dari kurvanya. Vektor normal itu sebuah vektor yang tegak lurus dengan vektor singgung, dan binormal tegak lurus dengan keduanya. Dan berbeda posisi titiknya, maka juga akan berbeda arah dari ketiga vektor tersebut. Jadi kadang-kadang bisa saja arahnya ke atas, kadang bisa menukik ke bawah, kadang menyamping, ya tergantung dari arah kurvanya itu. Ya beda dengan kalau di sebuah bidang ya. Di bidang datar ya itu pasti vektor normalnya cuma satu. Karena semuanya satu permukaan gitu ya. Tapi kalau di kurva kan itu arahnya bisa berbeda-beda. Kadang ada yang belok ke sini, ada yang berputar-putar seperti itu. Nah, lalu kenapa tadi yang vektor binormal kok hanya tinggal di darab silangkan saja, hanya tinggal T cross N. Kok tidak perlu dibagi dengan panjangnya? Nah, ini karena kita menggunakan sifat dari darab silang, bahwa panjang dari U cross V itu sama dengan panjang U kali panjang V dikali sinus dari theta. Dengan theta adalah sudut yang diapit oleh U dan V. Nah, karena di sini T dengan N itu tegak lurus, berarti kan tetanya 90 derajat. Sin 90 sama dengan 1. Nah, berarti panjang dari BT itu sama dengan panjang dari T kali panjang dari N kali sin 90 derajat. Berarti sama dengan 1. Jadi sudah pasti ya bahwa vektor B ini panjangnya sama dengan 1. Jadi tidak perlu lagi dibagi dengan panjangnya. Nah, kemudian masuk ke contoh ya.
Nah, misalnya saya punya kurva parameternya adalah RT sama dengan 6T plus 2, 5T kuadrat, min 8T. Vektor kecepatannya berarti masing-masing komponen diturunkan terhadap T. Ya, jadi 6, 10T, min 8. Kelajuannya itu adalah panjangnya dari R aksen T. Ya, yang di sini dengan menggunakan rumus perluasan Pitagoras menjadi 10 dikali akar dari T pangkat 2 plus 1. Jadi kelajuan ini juga masih bergantung pada T, bukan suatu nilai yang konstan. Nah, kalau percepatannya kebetulan ini menjadi konstan. 0, 10, 0. Nah, lalu untuk vektor singgung satuan, ya kita membagi kecepatan dengan kelajuan. Ini vektor dibagi sebuah skalar, sehingga menjadi seperti ini. 3 dibagi 5 kali akar T pangkat 2 plus 1, T per akar T pangkat 2 plus 1, min 4 per 5 akar T pangkat 2 plus 1. Nah, jadi kalau kita mau menghitung vektor singgung satuan, nanti kita akan menghadapi bentuk pembagian seperti ini. Dan kalau ini Anda cari panjangnya, pasti sama dengan 1. Nah, kemudian yang cukup jahatnya, kalau kita mau mencari vektor normal, kita menurunkan vektor singgung satuan T. Dan ingat, ini pembagian, ya. Jadi kita menggunakan aturan pembagian, bukan dengan menurunkan masing-masing pembilang penyebut. Nah, kita mendapatkan aturan pembagian, ketemunya seperti ini. Ya, ternyata penyebutnya menjadi T pangkat 2 plus 1 pangkat 3 per 2. Nah, tapi ini masih belum merupakan vektor normal. Masih belum, karena masih harus dibagi dengan panjangnya. Nah, maksudnya belum normal satuan, ya. Belum dibagi dengan panjangnya. Nah, ini kita harus mencari lagi, ya. Jadi dari vektor singgung satuan diturunkan, dicari juga panjangnya, gitu ya. Ya ini saya ringkas, soalnya kalau saya nanti kepanjangan kalau dibuat PPT kepanjangan. Ya. Jadi yang ini tadi vektor T aksen, ini panjang dari vektor itu. Ini sudah saya ringkas supaya kepanjangan. Sehingga menjadi bentuk semacam ini. Inilah vektor normal satuan. Ya, ini ya. Min 3T dibagi 5 akar T pangkat 2 plus 1, 1 per akar T pangkat 2 plus 1, 4T dibagi 5 akar T pangkat 2 plus 1. Ya, ini kalau Anda darab titikkan dengan vektor T, Anda akan mendapatkan 0. Sekaligus untuk justifikasi kebenaran dari sifat yang dideskripsikan sebelumnya. Nah, lalu vektor binormalnya, ya ini juga mungkin tidak kalah jahat, yaitu kita mencari darab silang dari T dan N. Ya, dengan masing-masing ya penyebutnya ada bentuk akarnya. Nah, tapi kebetulan ternyata bentuknya bisa disederhanakan. Ya, ternyata jadi konstan 4 per 5, 0, 3 per 5. Tapi secara umum belum tentu semuanya bisa disederhanakan seperti ini. Oke. Bagaimana untuk materi mengenai ya 3 vektor ini, singgung, normal, binormal? Apakah cukup jahat untuk dikerjakan?
Ya, di sini sebenarnya kalau misalkan Anda sudah tahu nilai dari T, itu nanti akan menjadi vektor biasa sebenarnya. Jadi Anda bisa juga kalau misalkan Anda ditanya misalkan T0 begitu, ya Anda bisa mencari R aksen 0, bisa mencari panjangnya, dibagi bisa. Tapi saat Anda menurunkan, Anda nggak bisa mengganti T dengan suatu konstanta. Karena turunan itu bergantung pada ininya juga, peubahnya juga. Di sini kan jangan sampai peubah itu diganti dengan konstanta. Jadi Anda ya nggak bisa menghindari turunan dalam ya bentuk pembagian semacam ini. Tapi setelah Anda ketemu rumusnya, Anda bisa masukkan nilai T-nya. Seperti itu. Bisa. Ya, makanya yang seperti ini, kalau pengalaman saya tahun lalu membuat soalnya tuh nggak kalah susah daripada mengerjakannya. Karena saya harus mencari mencari sebuah soal, ya pertanyaannya sebenarnya ya menghitung vektor normal, binormal, vektor singgung. Tetapi saya mencoba bagaimana supaya saya tidak terlalu menyiksa, begitu ya. Saya mencoba bagaimana supaya saya tidak cukup menyiksa mahasiswa, gitu ya. Jadi mencari angka yang bagus itu susah. Ya. Kalau saya misalkan kalau bukan di Sanata Dharma gitu ya, saya bisa saja. Pokoknya soal itu yang penting doable, bisa dikerjakan. Nggak peduli mengerjakannya mau sepanjang apapun, yang penting bisa dikerjakan. Tapi kalau ya saya harus di sini saya juga harus memperhitungkan juga masuk akal nggak untuk dikerjakan dalam waktu ya katakanlah cuma 3 jam atau 4 jam seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk kelangsungan kurva di materi minggu lalu nilai dari kelangsungan kappa itu adalah panjang dari T aksen dibagi panjang dari R aksen. Nah, tetapi rumus di atas itu mungkin bukan rumus yang cukup humanis gitu ya. Karena seperti tadi kita menurunkan TT itu akan menggunakan aturan pembagian yang mana ini bisa jadi sangat panjang dan mungkin memang tidak bisa disederhanakan. Jadi kalau Anda mau menghitung kelangsungannya itu mungkin hasilnya bisa jadi ya mungkin juga ada akar dalam akar juga bisa ya. Jadi tentu mungkin bahkan sama sekali sama sekali kita nggak mungkin bisa mengira-ngira nilainya gitu ya. Nah, makanya untuk di R3 kita akan mencari suatu alternatif ya untuk rumusnya kelangsungan kurva. Nah, dengan memanfaatkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari barusan. Nah, jadi di sini pertama, kalau dari definisinya, vektor singgung T itu kan sebenarnya pembagian antara R aksen dengan panjangnya. Berarti saya bisa mengatakan R aksen sama dengan T dikalikan panjang dari R aksen. Dan ini adalah perkalian skalar biasa. Karena R aksen panjangnya adalah skalar ya. Tapi ini juga masih merupakan fungsi dalam T. Sehingga kalau kita turunkan, R double aksen T itu adalah T aksen dikali panjang dari R aksen ditambah T dikali turunan dari R aksen terhadap T. Turunan dari panjang R aksen terhadap T. Nah, jadi ini tampak akan cukup rumit ya. Tapi kalau misalkan kita mencari darab silangnya antara T dengan R double aksen, kita bisa mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Karena di sini kita mendapatkan ada bentuk
cross T. Dua buah vektor yang sama, kalau didarab silang, hasilnya akan sama dengan 0. Sehingga yang bagian ini bisa diabaikan. Nah, dengan demikian, kita mendapatkan bahwa ya, dengan kita mencapai kembali bentuknya, kita temukan bahwa R aksen cross R double aksen itu sama dengan T cross T aksen dikali panjang dari R aksen dikuadratkan. Ya. Nah, padahal yang kita ingin hitung adalah kelengkungan panjang dari T aksen dibagi panjang dari R aksen. Nah, dengan menggunakan sifat panjang dari cross product, kita dapatkan ya ternyata kelengkungan itu sama dengan R aksen cross R double aksen dicari panjangnya dibagi panjang dari R aksen pangkat 3. Nah, jadi rumus yang terakhir ini menjadi rumus alternatif untuk kelengkungan kurva. Ya, memang Anda masih harus menghitung R aksen, R double aksen, masih menghitung cross product, dan juga harus dicari panjangnya. Tapi seenggak-enggaknya Anda bisa menghindari harus menemukan langsung T aksen. Jadi Anda masih bisa menghindari pembagian. Ya, dan nanti Anda bisa mencoba juga kalau ada soal mengenai kelengkungan dicari dengan dua cara, sama nggak ketemunya. Seperti itu. Baik, ya, itu gambaran materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oh, sebentar, ini saya lowbat laptopnya, saya ambil cas dulu. Ya, ternyata cukup menguras baterai juga ya kalau virtual meeting, lebih cepat habis dari biasanya. Bentar, ini siapa yang tidak hadir ya?
Ini hadir pas 25. Orangnya saya 24. Tasya Angel. Loh, mana Yuda ini? Vero nggak hadir juga, Pak. Sakit. Wah, saya ada hadir, maaf. Vero, Pak. Oh, Veronica. Veronica. Iya. Lagi nggak enak badan soalnya. Oh iya, Yuda. Bentar, siapa yang kayak ini ya? Nggak hadir. Resan, Reni. Oh ini, si siapa tuh? Apa tuh? Nggak panggil siapa? Johannes Diandra. Nah, ya, itu Diandra juga ini ya, juga ada hadir ya. Oke ya, saya sudah punya apa gambarannya. Untungnya saya at least tiga angkatan aktif ini saya sudah hafal semua ya, dari 17, 18, 19, dan ya yang saya udah lupa malah yang sudah pindah kayak siapa itu siapa tuh satunya Jati itu siapa itu ya, Michael Milan Rian tuh masa udah lupa wajahnya kayak gimana. Terus ada siapa lagi itu ya yang pindah farmasi itu siapa, Feby itu saya juga udah lupa kayak gimana bentukannya gitu ya. Oke, yang soal-soal latihan sejauh ini apakah sudah sempat dikerjakan atau belum ya? Yang membuktikan sifat cross product itu aturan perkalian, lalu yang di PPT itu yang saya terakhir yang mencari mencari matris Jacobi, lalu yang kemarin hitung panjang busur itu sudah benar-benar dikerjakan? Kalau sudah kan nanti tinggal dikumpulkan saja. Jadi nanti saya mungkin saya tambahkan ya sebagai tugas gitu ya. Jadi beberapa soal latihan yang sudah diberikan baik di PPT atau lecture notes atau materi yang dalam bentuk yang lain itu saya jadikan saja sebagai tugas gitu ya. Dan mungkin untuk kelompoknya dibikin sama aja ya dengan tugas yang sebelumnya gitu ya. Sama nanti juga mungkin ya kalau untuk pengerjaannya kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Kalau misalkan sudah dikerjakan ya mestinya cepat ya. Tapi untuk Apa? yang tadi seperti nggak usah Pak masuk tadi kita lah yang dari kita sudah mandur 8 yang kemarin. Sebentar, maaf, suaranya kok agak bergema ya. Maaf, bisa diulang. Tadi saya belum jelas mendengarnya. Ini yang Oh, malah hilang.
Nah, saya cari dulu apa dokumen-dokumennya. Soal yang ini itu loh, yang waktu virtual meeting 2 minggu yang lalu, yang mencari matriks Jacobi, kemudian juga soal latihan yang saya kasih di grup itu sebenarnya saya ngambil dari soal yang saya kasih di ujian tahun lalu sebetulnya. Mana ya? Soal yang ini. Lalu kemudian ya sama yang membuktikan sifat cross product itu. Sama yang ini membuktikan sifat ini. Ini kan aturan perkalian, tapi diterapkannya untuk darab silang. Jadi aturan dari U cross V sama dengan U aksen cross V tambah U cross V aksen. Ya itu kan tiap minggu walaupun belum ada tugas, tapi kan ada soal latihan yang mungkin cukup panjang. Ya kalau memang belum pernah dikerjakan ya sekalian aja saya buat 1 minggu, tapi saya tambah dengan materi minggu ini. Itu ya. Nanti ya saya buatkan linknya di LMS ya. Assignment di LMS. Lalu nanti ya tinggal kalian ya kalau perlu nanti sekalian sudah saya setting aja kelompoknya sesuai dengan yang tugas kemarin. Jadi nanti tinggal Anda mengumpulkan per kelompok satu seperti itu. Kemarin saya lihat juga ada beberapa yang satu kelompok semuanya mengumpulkan, itu kan sebenarnya juga tidak perlu. Ya, yang penting sebetulnya kan siapa saja anggota kelompok itu jelas. Oh ya, lalu untuk presensi di LMS jangan lupa ya, karena saya juga nggak bisa saya juga belum tuh bisa selalu mengupdate secara berkala. Dan kalau misalkan Anda ada halangan atau semacamnya, yaitu istilahnya ya jangan memberitahukannya baru besok atau lusanya gitu loh ya. Jadi kalau misalkan ada halangan ya seenggaknya secepatnya itu saya di WA aja gitu loh. Jadi supaya nanti saya juga bisa segera saya catat gitu kan. Ya
Kalau misalkan Anda punya masalah jaringan kan, kalau Anda melapor tepat pada hari H itu kan saya masih bisa menganggap itu valid gitu ya. Jangan-jangan Anda seharian ketiduran lalu kemudian baru tengah malam baru ingat lalu baru bilang alasannya macam-macam gitu kan. Ya biar valid ya seenggaknya kalau bisa ya diberitahukan secepatnya gitu ya. Sama satu hal lagi ya juga, oh ya untuk UTS itu kan sudah tahu ya UTS-nya 2 minggu lagi. Kemungkinan besar sesuai jadwal kuliah. Kemudian untuk materinya, karena kita ternyata pertemuannya jadi berkurang ya. Harusnya itu normalnya 13 pertemuan, tapi yang satu dipakai buat UTS 2, tinggal 12. Lalu ternyata di akhir bulan ini ada tanggal merah pas hari Kamis. Itu pas apa tuh ya? Maulid Nabi ya. Ya, pas Maulid Nabi. Jadi kita cuma tinggal 11 pertemuan. Jadi sepertinya materinya tidak akan selesai sesuai dengan silabus ya, tapi ya kita mengusahakan sebanyak yang kita bisa. Lalu untuk materi UTS-nya ya 11 bagi 3 ya 3,6666 dan seterusnya. Berarti ya saya memakai materi sampai minggu keempat saja. Berarti yang materi hari ini itu belum masuk ke UTS 1. Jadi materi hari ini baru masuk untuk UTS 2. Jadi materinya dari minggu pertama sampai minggu keempat, yaitu minggu kemarin. Nanti yang materi minggu ini sama yang materi sampai minggu ke-7 atau 8 nanti dipakai untuk UTS 2. UTS 2-nya mungkin bisa saya jadwalkan, ya saya estimasikan aja, katakanlah mungkin sekitar pertengahan November lah kira-kiranya untuk UTS 2-nya. Saya rasa itu pas di tengah-tengah antara UTS 1 dan UAS. Lalu untuk nanti ya untuk medianya ya sepertinya ada himbauan untuk memanfaatkan LMS, tetapi juga sepertinya masih cukup sering bermasalah gitu ya. Nah, jadi ini saya buat saja istilahnya semacam aturan mainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mengalami masalah dalam upload, ya sebenarnya cara yang paling mudah adalah dengan bekerja lebih cepat. Misalkan dikasih waktu 3 jam. 3 jam itu ya bukan berarti 3 jam mengerjakan baru ngupload. Artinya itu Anda mengerjakan mungkin 2,5 jam. 2,5 jam lalu setengah jam masa nggak cukup buat mengupload. Gitu kan. Lebih baik mengupload seadanya daripada Anda memaksakan mengerjakan sampai tuntas dan malah Anda terlambat upload. Tapi kalau misalkan memang Anda sudah mengerjakan dengan cepat dan ternyata memang ada kendala, entah mati lampu atau semacamnya, itu segera beritahu saya dan kirim jawaban Anda lewat WA pribadi sebelum jam ujian selesai. Untuk bukti bahwa Anda memang benar-benar sudah selesai mengerjakan. Ya bahkan masih bentuk mentah gitu ya, maksudnya masih foto-foto terus kemudian Anda kirimkan ke saya nggak apa-apa, nggak harus dalam bentuk PDF, karena mungkin Anda bisa jadi waktu konversi ke PDF-nya yang yang bermasalah gitu. Padahal Anda udah ngerjain di kertas kan, paling nggak Anda foto kirimkan ke saya, itu bukti bahwa Anda sudah mengerjakan. Ya jadi ya saya sih nggak mau kalau misalkan ada yang
diam-diam memanfaatkan ya. Jadi karena saya dulu pernah pengalaman bekerja di Jakarta gitu ya. Di Jakarta itu kami selalu punya kambing hitam untuk segala macam masalah, yaitu macet. Kalau terlambat kerja, bilang sama atasan kena macet, semua akan maklum. Padahal sebenarnya kita sendiri juga kesiangan bangunnya. Nah seperti itu ya. Artinya nggak macet pun Anda terlambat, apalagi kalau macet gitu ya. Dan di sini memang kendalanya di kuliah online itu adalah masalah koneksi. Tapi ya masa iya sih nggak ada solusi? Ini pertanyaan ya, bukan mempertanyakan. Masa iya nggak ada solusi? Apalagi Anda sudah tahu semester ini bakal full online dan belum akan ada tatap muka dalam kondisi normal, berarti kan mesti Anda ada persiapan. Apalagi sepertinya saya baca status WA-nya sudah pada turun ya bantuan kuotanya. Jadi seharusnya itu ya mestinya satu masalah selesai. Jadi ya tolong supaya kalian juga membantu diri kalian sendiri gitu ya. Ya saya cuma nggak mau saja ada yang katakanlah sebenarnya itu dia tidak benar-benar mengerjakan waktu ujian, lalu kemudian ya dia mencoba untuk mengkambing hitamkan jaringan, mati lampu dan lain sebagainya, entah itu benar atau tidak. Padahal sebenarnya dia nggak benar-benar mengerjakan ujian, gitu ya. Jadi ini juga supaya ya Anda jangan menyembah berhala bernama nilai gitu ya. Karena kita di sini kan evaluasi itu kan evaluasi untuk menilai hasil belajar ya, bukan untuk menentukan hidup matinya kalian. Menentukan nasib kalian, hidup matinya kalian bakal bisa kerja apa tidak kan bukan untuk itu. Ya, jadi tolong dipersiapkan ya, diantisipasi segala macam potensi gangguan. Kalau misalkan katakanlah ya pas masa ujian itu ada biasanya di rumah mungkin apakah ada adik yang mungkin sering berisik mengganggu ya gimana caranya dia disuruh diam dulu selama 3 jam itu atau minta orang tua Anda untuk ngajak adik Anda jalan-jalan kemana gitu pas hari ujian gitu kan. Ya itu bisa Anda atur sendirilah itu. Kalau semester kemarin saya mungkin agak sedikit lebih longgar karena itu kan kita kondisi yang di luar dugaan. Nah ini kan kondisi yang sudah lebih terduga ya. Artinya mestinya Anda sudah bisa mengantisipasi. Ya seenggaknya positifnya di LMS itu bisa saya kasih deadline. Setelah jam segini nggak mungkin bisa upload. Mungkin lebih baik saya buat seperti itu ya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Untuk tugasnya sudah jelas ya, tugasnya. Nanti tinggal cek LMS saja. Nanti saya update. Saya buat lebih eksplisit file tugasnya. Nanti saya setting juga kelompoknya. Nanti ada tinggal submit per kelompok. Tugasnya jadi berapa nomor, Pak? Gimana UTS-nya? Tugasnya jadi berapa nomor? Iya, ya gini, saya tambah aja dalam materi hari ini jadinya jadi ada 4. Nanti saya siapkan satu soal lagi yang
yang berhubungan dengan kelengkungan dan lain-lain. Jadi yang pertama membuktikan yang sifat darab silang, lalu yang matris Jacobi, lalu yang menghitung panjang busur, sama satu lagi nanti yang mengenai ya ini vektor singgung normal binormal ini. Paling lambat minggu depan. Apanya? Ya saya baca Paling lambat kapan? satu minggu aja. Satu minggu aja. Ya, tapi materi hari ini itu belum masuk ke materi UTS 1. Jadi materi UTS 1 cuma sampai materi yang minggu lalu, yang panjang busur dan ya kelengkungan. Ya. Yang hari ini yang vektor singgung normal binormal itu tidak masuk. Tapi masuknya ke UTS 2 nanti. Karena ternyata pertemuan kita semakin sedikit, jadi saya harus saya bagi. Oke, Pak. Ya, baik, kalau udah ada ya saya kira yang virtual meeting hari ini bisa saya cukupkan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, selamat siang dan selamat meneruskan aktivitas. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Siang, Pak. Makasih. Oh ya.